Yang terakhir dari sisi job file adalah costing atau CR, cash receipt. Cost manifest, kalau ini bedanya halamannya adalah manifest packing list, maka costnya ini adalah manifest. Di sini detailnya job file, ini adalah costnya job file. Namun di dalam manifest, ketika kita nanti membuat di sub job file di sini, ini juga sama dengan cost yang ada di job file ya. Tapi di dalam manifest kita tambahkan cost di dalam manifest, maka nanti akan otomatis terduplikat di bagian sub job file ini. Nanti akan ada keterangannya biaya packing list, berarti biaya manifest. Sekarang tinggal dari sisi tim operasional untuk memasukkan cost atau CR, kalau bisa di breakdown breakdownnya agar kita bisa tahu. Maksudnya kalau misalkan di manifest itu adalah biaya driver dan helper. Kalau biaya sub job file dan job file itu adalah biaya pekerjaan, rata-rata vendor. Selama uang itu ke dalam driver, upayakan masuknya di manifest. Berarti yang di luar ini itu adalah biaya pelayaran aja, biaya vendor. Yang di job file ini atau yang di sub job file ini ya sama. Ini adalah biaya pelayaran aja atau biaya vendor ya. Yang keseluruhan uang itu ke dalam driver, ditransfer ke driver, yang intinya ditransfer ke driver, dibayar ke driver, masukkan di manifest. Pada saat masukkan, saran saya wajib di set vehicle dulu. Karena apa? Pada saat kita masukkan di sini uang solar misalkan. Ini payment to-nya akan kosong, nggak ada. Tapi kalau kita sudah set vehicle, sini ya. Pada saat kita masukkan biaya solar tadi, dia akan muncul. Dan juga jangan lupa untuk nota kwitansinya kalau memang sudah dikirimkan oleh driver. Ya, misalkan di sini saya contohkan ini ya, kwitansi ini. Ini ya, muncul ya teman-teman. Karena atasan itu butuh monitoring cost ini ke driver itu berapa sih? Yang kita bayarkan ke dalam driver itu kita masukin ke manifest. Jangan ke job file. Kalau job file itu ke vendor atau supplier atau ke pelayaran lah. Di sini bedanya apa? Kalau di sini itu kita pilih dulu sub job yang mana. Di sini misalkan kita ambil yang biaya penyeberangan, ocean freight. Bedanya di sini adalah vendor, ada vendornya. Vendornya ini ke siapa? Harganya berapa? Ini fluktuatif. Begitupun dengan kwitansi yang mana ini? Atasan transkontinen itu butuh monitoring atas ini. Akan masuk ke dalam cash bank. Sehingga cash bank itu nanti akan tahu nanti. Untuk manifest nomor sekian itu costnya apa aja. Begitupun dengan surat jalan kembali. Misalkan ada tambahan ya, biaya parkir. Masukin ke manifest, jangan di job file. Jadi pastikan teman-teman, sebelum harga ini diajukan kepada manajer operasional, approval CR itulah. Pastikan dulu harganya sudah sesuai. Jangan sampai nanti kalau misalkan sudah difinishkan, harganya beda. Contoh, manifest ini saya finishkan. Terus di sini subjobnya saya finishkan. Oke, ini finish toh. Kalau memang belum terrealisasi, di sini masih ada tombolnya. Oke, ini saya refresh lagi ya. Nah, kalau cost ini masih belum terrealisasi, di sini masih ada tombolnya untuk ajukan. Tapi syaratnya cuma satu. Syaratnya adalah jangan sampai invoice-nya diposting dulu. Ini misalkan invoice-nya sudah terbit ya, sudah ada nomor invoice di sini. Pada saat buat invoice di sini teman-teman, hanya draft gini nggak apa-apa, bisa. Kalau sampai sudah diposting, maka nanti tombol-tombol ini akan ke hidden semua. Biayanya nggak ada yang diajukan. Yang ini ke hidden, terus yang di sini ke hidden juga. Bahkan di manifest juga ke hidden. Begitupun dengan add ini, add cost ini ya. Mulai dari manifest ini, cost manifest, kemudian cost untuk sub job file, dan juga cost untuk job file. Menjadi catatan juga teman-teman. Cost operasional dengan cost asset vehicle itu berbeda. Itu nanti akan ada menunya sendiri untuk yang vehicle. Di bagian job file itu khusus untuk cost atau CR yang berkaitan dengan operasional. Kalau misalkan ada cost maintenance, nanti ada di menu vehicle sendiri. Itu teman-teman aset nanti yang akan mengelola itu. Beda privilege-nya, perizinan untuk menu ini berbeda. Karena ini saya berhubungan memakai akun administrator, jadi semua menu muncul.
di menu teman-teman itu akan disesuaikan dengan job role-nya teman-teman. Apakah sebagai operasional, apakah sebagai aset, atau sebagai billing. Itu berbeda. Jadi operasional misalkan kalau dalam surat jalan kembali ya, pada saat driver ngasih surat jalan kembali, ada nota perbaikan misalkan. Itu kita keluarin dari operasional. Itu bukan ranahnya operasional, itu di ranahnya vehicle maintenance, teman-teman aset. Jangan dimasukkan ke job file. Nanti atasan marah-marah. Nanti kasihkan ke Bu Hadi sama Mas Novan aja. Nota kwitansi ini buat untuk vehicle maintenance. Kita kasihkan ke teman-teman aset. Gitu. Selanjutnya yang diperhatikan lagi untuk teman-teman operasional ketika menambahkan cost itu adalah memperhatikan tipenya adalah tunai atau tipenya reimbursement. Operasional itu adalah biaya tunai yang dibayarkan oleh seseorang karyawan kita. Sedangkan reimbursement, biaya itu nanti akan menjadi reimbursement dan kita akan tagihkan invoice reimburse kepada customer. Maka cost yang kita tambahkan itu wajib dicentang sebagai reimbursement.